Oke. Halo, Mas. Halo, selamat malam Mbak Nuria. Gimana Mbak, Iya, sehat Mbak? selamat malam, Mas. Alhamdulillah sehat, Mas. Gimana kabar? Kabar baik Mbak, Alhamdulillah Mbak, kabar baik Mbak. Nah, kayaknya menarik nih Mbak ya. Sekarang kita ketemu untuk kesekian kali ya, Mas ya. Karena Iya, untuk tugasnya Pak Hari betul. lagi. Semangat Mbak. Iya, semangat. Oke, kita sekarang mau ngebahas apa nih, Mas? Pak Hari Nah, selalu ngasih tugas kita untuk menganalisa saham dan saham terus. iya betul. Tapi ini sih menarik sih Mbak. Kali ini kita akan mencoba mengulik satu saham yang lagi rame lah. Kalau saya katakan yang Mbak ya, dipasarkan orang itu saham friend ini lumayan jadi ya nggak trending topik amat tapi minatnya lumayan gitu ya Mbak ya. Untuk yang saham friend. Nanti kita coba masuk analisa ke situ itu seperti apa isi dalam friend, terus bagaimana prospeknya. Tapi mungkin sebelum itu kita itu dulu ya Mbak. Mungkin Oh penegasan iya, disclaimer ya Mbak kita ya. harus disclaimer dulu. Nah, disclaimer di sini semua analisa dan kalkulasi merupakan hasil perhitungan yang kita lakukan sendiri ya, Mas ya. Ya betul Mbak. Bukan dari mana-mana. Jadi kita menganalisa sendiri. Jadi untuk teman-teman, Bapak-bapak, Ibu semuanya yang melakukan untuk menganalisa ini melakukan konfirmasi terlebih dahulu atas analisa perhitungan yang dilakukan secara pribadi. Ya betul. Tidak ada jaminan juga sih bahwa rekomendasi yang kita buat ini berhasil benar atau tidaknya, karena ini kita hanya menganalisa sebagai, kembali lagi, buat money management merupakan resiko profil atau rekan-rekan mau ambil atau tidaknya. Ini kami hanya mengasih informasi saja, tidak menyarankan untuk merekomendasikan hal ini semuanya. Iya betul. Terus kita lanjut lagi nih Mas, karena dia tadi udah kayak kacang goreng katanya kan ya analisanya. Betul. Ini gimana nih kita nih? Katanya lagi rugi atau enggak sih? Iya, kalau dengar-dengarnya sih itu Mbak. Jadi laporan yang terakhir itu per tahun 2020 ya Mbak ya, kita rujukannya itu katanya, nah ini friend heboh-heboh tapi kok rugi lagi gitu ya Mbak ya. Makanya ini menarik ya Mbak ya. Gimana nih? Iya tuh. Berarti kita bisa lihat dari laporannya ya Mas ya? Ya betul. Gimana nih kalau menurut persepsi pandangannya Mas sendiri, dari kacamatanya Mas sendiri, gimana tuh dengan laporan yang disajikan? Ya kalau yang saya lihat sih Mbak, kalau yang dari saham friend ini sebetulnya kalau dari portofolio asetnya itu ya yang disajikan di laporan neraca itu cukup bagus juga ya Mbak ya. Maksudnya perusahaan seukuran ini memiliki aset sekitar di sini kan 43 triliun ya Mbak ya, kurang lebih ya. 43 triliun, ya lumayan ya. Ya, yang meskipun tidak sebesar peer-nya lah, seperti ya tentu saja kalau bicara tentang Telkomsel kan itu perusahaan yang bonafit, terus Excel, Indosat dan Tri. Tapi ini menurut saya sih Mbak ini lumayan bagus kalau dari segi asetnya itu ya. Aset, jadi kan aset ini kan kenapa itu jadi penting? Kurang lebih kan ya untuk melihat ini perusahaan secara jangka panjang mau diapakan gitu loh dengan aset segitunya. Terus kira-kira ya untuk meminimalisir resiko bayar atas kewajiban hutang segala macam. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak. Kalau dari Mbak sendiri gimana Mbak ngelihatnya ini Mbak? Kan ini kan aset lancar ya. Iya. Kalau aku lihat di sini asetnya tuh ada peningkatan ya Mas ya. Iya, betul. Dari tahun 2020 yang nilainya 38,38684 triliun, sekarang jadi di 2021 jadi 43. Iya. Asetnya langsung naik, berarti kan berarti jualannya dia mungkin sukses kali ya. Iya, betul. Tadi kalau aku lihat sini kayak mengalami pertumbuhan yang lumayan, bagus ya, sekitar kurang lebih kalau di persentase sekitar 12% ya Mas ya, kalau kurang lebih lah. Iya, kurang lebih sekitar segitu Mbak ya. Ini lumayan juga sih. Lumayan ya. Biasanya kalau bertumbuh biasanya cuma 1 atau 0, sekian, ini dia langsung melonjak ke 12%. Lumayan juga sih. Iya, betul Mbak. Cuman ini ada yang lebih menarik juga sih Mbak kalau dilihat ya.
tadi kan seperti yang Mbak Nuria jelaskan tadi, itu kan ada pertumbuhan itu di kisaran 12% kan ya Mbak ya, pertumbuhan asetnya ya. Iya kalau Nah, iya sebenarnya kalau Mas. dilihat lagi ke bawahnya itu, sebenarnya itu pertumbuhan asetnya itu kan karena ada peningkatan pinjaman mungkin Mbak. Ini kan kalau dilihat di bawahnya itu ada kenaikan apa namanya? Liability-nya ya. Ya, betul. Jadi ini Liability-nya juga naik, aset betul. naik, hutang juga naik. Iya. Asal jangan nggak dibayar aja hutangnya ya Mas. Jadi ini naik tetapi ada something gitu ya Mbak ya. Kalau biasanya Iya, sebenarnya ini kalau kita lihat bukan murni dari operasi nih kayaknya itu apa namanya itu iya karena nih. betul pinjaman itu ya. Jadi ya mungkin secara laporan keuangan untuk jangka panjang juga kurang terlalu bagus gitu ya Mbak ya kalau segalanya Iya nih, bergantung pada harusnya pinjaman. sih. Ya betul. Harusnya sih kalau seandainya asetnya naik, pinjamannya nggak terlalu tinggi ya. Iya betul. Nah ini kan kemungkinan besar kenapa asetnya bertambah itu karena pinjamannya tadi gitu ya. Mungkin dalam bentuk Iya, pinjaman uang pinjaman usaha masuk, ya Mas ya, dari iya pihak ketiga, betul. suntikan. Suntikan diinvestasikan lagi kan bisa Mbak, seperti itu Mbak. Jadi Iya. jadi ternyata enggak seheboh yang apa namanya Iya, nggak target seheboh market yang target kedalamannya dibicarakan cukup ya. bahaya juga ya Mbak ya kalau dilihat ya. Iya ya, aset tinggi tapi hutang juga tinggi. Iya Wajar betul. nggak dia tuh, mampu nggak nanti dia mengembalikan lagi hutangnya kan kewajibannya. Iya betul. Apalagi kan kalau kita lihat ini kan ada current ratio ya Mbak ya. Ya itu kan Iya, memang current ratio-nya. ada penurunan dari 2020 ya Mbak ya ke 2021. Iya, Terus itu kan idealnya Mbak ya. Kalau current ratio itu kan satu itu tergolong bagus lah. Ya kan Mbak? mhm. Nah Iya ini betul Mas. betul. Ini kalau di bawah satu nih kayaknya. Iya, udah harus lampunya nggak tahu nih kita Ah, kasih lampu apa nih Mas. iya ini wah bila lah lampu kuning kali, warning gitu ya. Lampu kuning ya. Karena Berbahaya mungkin juga. karena friend sebelumnya karena belum ganti baju kali kan ya Mas. Di tahun Iya, 2020 mungkin dia belum berganti baju. Jadi makanya iya, masih mengalami kerugian selama ya mungkin 10 tahun belakangan karena masih dipegang dengan yang lama mungkin yang ya lama Mas. ya. Karena mungkin Iya, sekarang dipegang dengan kepemilikan yang baru yang didengar dengan siapa Pak Haritanu, mungkin ada suatu perbaikan kali ya Mas. iya betul Mbak ya. Mungkin katalisator kali ya Mbak ya. Jadi kenapa Iya, mungkin ada isu seperti itu. Jadi kemarin minat masyarakat kan cukup ramai juga itu. Jadi bahkan orang memprediksikan akan naik ke 200 gitu ya Mbak. Saham friend ini. Jadi iya, ini cukup sampelnya menarik sih, rugi terus secara laporan keuangan kan bisa naik secara sampai 200 gitu kan ya Mas. Padahal iya, hari ini kita masih lihat nanti kita di analisa kita paling bawah untuk hari ya. ini aja kita belum nyampe angka segitu ya Mas ya. Masih 84 Mbak yang terakhir ya yang Masih kami bicara. 84 Iya, masih betul. jauh banget gitu kan. Jadi neracanya kalau kita bilang ini masih kurang baik ya Mas ya. Iya, betul. Kalau kita lihat ya, kita sepakat lah Mbak, ini kan Masih kurang sehat. ya masih kurang sehat. Nah, mungkin kita lebih menarik lagi kalau kita lebih masuk lagi Mbak ya ke laporannya Boleh detailnya langsung itu ya kita ke Mbak ya. laporan laba ruginya ya Mas ya. Ya, betul. Nah, di laporan laba rugi sendiri ini agak kecil nih Mas. Ya, nggak apa-apa Mbak, dibesarin aja Mbak. Untuk nggak bisa kebaca. Nah, Tapi di agak, laporan agak laba bisa sih rugi Mbak. sendiri Nah, kalau kebaca, yang Mas. kebaca. Ya ini kalau laporan laba ruginya sih Mbak, kalau yang saya lihat ini kita bicara pendapatannya dulu ya. Memang ada pertumbuhan. Tadinya kan Oh, cuma oke. 9 triliun, terus di 2020 kan 9 triliun. Nah, di Iya, 2021 jadi 10 triliun ya, ada kenaikan lumayan lah ya, Mbak. Cuman ini iya. yang menariknya itu apa namanya? Beban usahanya juga sebetulnya bertambah gitu ya, Mbak ya. Itu kan dari tadinya 10 berapa nih? 100 mungkin agak dibesarin kali Mbak, slideshow kali Mbak. Aduh, ini aku Nah, bentar Mbak. screenshot sih Mas dari laporan keuangannya dia. Jadinya Siap.
Atau aku lihat alt-tab di laporan keuangannya kah? Enggak, ini sih saya coba lihat di apa data yang di saya ya Mbak. Untuk Oke, Mas. Kalau nggak salah ini dari ini memang 10.000 ya. Iya, betul. Nah, ini udah lumayan kelihatan sih Mbak ya. Nah, ini yang tadi yang saya singgung itu Mbak, pertumbuhan pendapatannya kan ada ya, dari 9 triliun sekian ke 10 triliun. Nah, tapi ini juga seiring dengan pertumbuhan beban usahanya juga ada kenaikan sih Mbak. Ini kurang lebih ya hampir 8 miliar lah peningkatannya. Nah, cuman ini ada yang menarik ini Mbak. Jadi ada berita bagus lah, Gimana tuh, Mas? misalkan rugi, tapi ruginya nggak terlalu besar ya. Kalau yang di 2020 itu kan ruginya hampir 1,5 triliun itu. 1,5 triliun. Nah, tapi ini 2021 Mbak, itu kerugiannya menurun Mbak. Tadinya 1,5. Kok bisa? Iya, jadi Kok bisa ya dia? Iya, jadi 435 kan itu Mbak. Nah, iya. Tapi turunnya lumayan loh ya Mas, signifikan banget loh. Iya betul, itu kan hampir berapa ya? Dari awalnya 4 berapa tuh? 4,35 M ya Mas? Iya, dari 1,5 jadi 4,35. Jadi iya 1,5 jadi 43 M. 300% Oh, gede banget lebih. itu. 300% kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Iya, betul. Jadi ya ini mungkin kalau dilihat sih Ini ruginya disulap atau gimana nih ya? sebetulnya enggak juga. Kalau di laporan keuangan ini kan memang kalau udah diaudit kan dianggapnya itu kan memang udah apa namanya? Udah bisa dipertanggungjawabkan lah, Mbak. Nah, ini kan kalau dilihat Begitu dari ya, Mas. iya, dari komposisinya ini sih sebetulnya itu di apa namanya? Gross profit-nya itu udah kelihatan. Kalau di tahun sebelumnya itu kan masih rugi 706 miliar tuh. Nah, kalau tahun sekarang itu dia udah membukukan laba sebetulnya di gross-nya. Nah, cuman pada akhirnya tetap juga rugi 435 itu ya Iya, tapi seperti yang masih ada rugi. iya, betul. Ya ini memang kan perusahaan ini kayaknya seperti yang tadi kita singgung itu pendanaannya itu kan bersumber dari utang ya, Mbak. Itu kan bisa dilihat Iya. beban bunganya kan sangat besar ya, Mbak ya. 962 miliar itu kalau 2021. Berarti diagnosis kita masih nyambung tadi ya Mbak ya. Tadi kita melihat Masih itu Mas. masih. Artinya lampu hijaunya, lampu kuningnya tadi itu. Lampu kuningnya udah mau Iya. mendekati hijau mungkin ya Mas. Jadi lagi siap-siap nih. Kayaknya bener nanti bisa sampai target jadi 200 tuh Mas nanti tuh Mas. Ya, Harga sahamnya. ya jadi ini kan jadinya ada yang timpang gitu ya Mbak. Kalau kita lihat dari laporan keuangan itu kan mungkinnya kalau dari perspektif neracanya aja kan balance sheet-nya itu kan tidak terlalu bagus. Hanya saja di laba rugi ya memang mungkin masih membukukan rugi tapi ya kita melihat ada progres lah. Minimal dia bisa menekan kerugiannya itu hampir apa namanya? Menurun 300% kurang lebih ya Mbak ya. Dari 1,5. Iya, menurun 300% tuh. Hampir Dari 1,5 triliun jadi 400. 435. Nah, iya, ini kan satu indikasi bagus, Mbak, sebetulnya. Kalau bagi investor itu kan ya nggak apa-apa mungkin dari masih tahap progres untuk apa namanya ekspansi usahanya segala macam strategi bisnisnya itu mungkin lagi berjalan. Mungkin dia bisa seperti itu karena dia dapat suntikan dari infrastruktur dari Moratelindo mungkin ya Mas. Nah iya kalau itu sih pernah dengar juga sih isu seperti itu Mbak. Bisa jadi. Jadi kalau kita lihat mungkin suntikan dananya itu dalam bentuk utang kali ya Mbak ya. Kan bisa. Iya obligasi ya. Betul. Obligasi itu ya. Makanya kita lihat, waduh, ini beban keuangannya sangat signifikan nih gedenya. Iya sampai dia begitu. Kayaknya dia dapat suntikan dana dari si Moratelindo kali ya. Iya betul. Karena dia merger kan, karena sebelumnya dia berganti baju kan, jadi dengan merger otomatis kan ada beberapa yang akan di take over kan sama perusahaan akuisisinya kan.
Iya, betul. Ya kalau itu sih kita mendengar juga sebetulnya di apa namanya di media massa itu kan ada juga wacana akuisisi kan menjadi sebuah strategi baru. Kalau nggak salah kemarin itu ada wacana untuk merger dan akuisisi itu juga Mm-mm. ada opsinya. Kemungkinan itu Mbak, sama Moratelindo itu. Kemungkinan itu. Ya, kalau di laporan keuangan itu kan memang semacam ada tanda-tanda gitu ya, Mbak ya. Tanda-tanda Iya, tanda-tanda ada perbaikan. perbaikan, ya. Terus lanjut kita ke Laporan bahas arus ke kas ya, Mbak ya. Kalau laporan arus kas nih Mas. ya betul. Di laporan arus kasnya kita gimana nih sekarang nih? Nah, Kalau dilihat, ya itu tadi ya Mbak ya. Ya memang benar sih. Tadi kan kita singgung apa namanya? Perusahaan ini memang sebetulnya sampai di gross profit-nya itu kan udah membukukan untung tuh di tahun 2021. iya betul, iya Nah, betul. hanya kan ada apa namanya? Kenapa dia rugi? Kalau dilihat dari laporan laba ruginya tadi sebetulnya itu ruginya itu karena porsi yang paling besar juga di samping dari tadi ada beban keuangan ya Mbak ya. Itu sebetulnya Iya. dikarenakan oleh beban penyusutan dan amortisasi Mbak. Juga hampir 3 triliun, Oh, ya kan? Hampir 3,8 iya iya triliun. iya iya iya. Nah, Iya iya benar benar benar. beban non keuangan ini kan jadi apa namanya? Kelihatannya itu ya bagus juga sebetulnya karena kan tidak hanya kita melihat dari laba rugi saja untuk laporan keuangan. Makanya kadang-kadang tuh arus kas itu kan menjadi penting, Mbak. Apakah dia arus kasnya positif, terutama dari operasi ya, Mbak ya, ataukah jangan-jangan negatif. Iya. Nah ini menarik nih, coba kita lihat, Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri gimana, Mbak, ngelihatnya ini? Ini kelihatannya kan arus kas Kalau operasinya positif ini ya, Mbak ya, 2,8 triliun. positif ya Mas. Hmm, Kalau sejauh ini dari arus kasnya sih masih masih bagus baik ya ya, Mas ya. sangat bagus kalau Masih menurut saya. baik. Ya benar tadi Iya, yang kita analisa, jadi itu sebenarnya itu dia rugi itu salah satu porsinya itu karena itu tadi beban non keuangan itu ya Mbak ya. bebanan keuangannya yang dia harus tanggung Depresiasi ya. ditambah lagi beban Iya keuangan. betul. Oke Mbak. Terus kita langsung ke Ke analisis teknikal kali ya Mbak ya. analisis Teknikalnya. analisis teknikalnya. Nah, itu ya kita akan coba lihat itu secara grafik gimana sih saham ini. Iya tuh. Aku nggak bisa bacanya nih Mas. Nggak Oke, ngerti aku secara grafiknya siap. gimana ya. Nah, sebetulnya kalau saya pribadi sih nggak terlalu ini amat. Cuman kalau untuk yang gambaran secara sekilasnya sih, tadi kan yang di awal kita singgung akan nyampe ke harga 200 ya Mbak ya. Itu 200. Iya. konsensus. Kita lihat di harga terakhirnya itu di grafik yang candlestick itu kan di 84. Di 84. Ya, kalau saya sih saya sepertinya sepaham pemahaman dengan konsensus itu Mbak. Ya paling tidak nggak sampai Hmm. di 200, tapi kalau saya lihat ada potensi kenaikan kalau membaca dari grafiknya. Nah, salah satu tanda-tanda kenaikannya itu kalau kita lihat itu kan di sebelum harga terakhir itu dia membentuk pola double bottom itu Mbak, double bottom. Nah, Double bottom. double bottom itu yang ada dua kakinya itu kan. Jadi itu sebenarnya itu titik apa namanya? Support yang kuat untuk satu saham bisa akan bergerak naik. Nah, Oh gitu. ya, sedangkan resisten terkuatnya itu dia sebetulnya dia udah coba tembus, tapi kan dia berbalik arah lagi ke 84 kan harga yang terakhir. Nah, nanti kalau dia Iya, bisa harga terakhir 84. ya, nanti kalau dia bisa menembus resisten terkuat ini akan ada kemungkinan bisa itu sampai di 200 tadi itu ya. 200 itu masih target yang masuk akal sih kalau saya lihat. Jadi gimana Mbak? Sepakat ya dengan analisis konsensus yang Sepakat Mas, beredar? sepakat. Sepakat nih. Berarti kita bisa titipin di sini ya Mas ya. Mencoba menitip semoga sampai 200. Amin. Oke Mbak, jadi Tadi ngomongin waktu pas di laba tadi Mas, pajaknya gimana tuh Mas? oh ya, ya, kalau yang laba yang tadi pajaknya itu hanya pajak tanggungan aja sih sebetulnya. Sebenarnya kan sampai di Oh, hanya pajak tanggungan aja. ya kan itu udah rugi ya. Jadi mungkin pajak tanggungannya aja itu yang ada dampaknya terhadap laba bersihnya itu ya setelah pajak. Jadi gimana Mbak? Oh, jadi Secara memang general
berarti ini recommended juga ya saham ini ya. Meskipun secara fundamental Boleh deh Mas, boleh. bagus ya. Boleh, bagus nih. Lumayan nih kita buat coba-coba untuk merekomendasikan ini. Oke Mbak. Oke Mbak Nuria, saya kira informasi itu yang bisa kita coba ulik-ulik, analisis ya Mbak ya. Semoga ini bisa jadi ya semacam Makasih banyak loh Mas, informasinya juga udah aku dibantuin baca grafiknya, aku ya, dibantuin untuk menganalisis dari laporan keuangannya. sama-sama Aduh, kayaknya memang kita jadi sepakat nih untuk bisa nitip di sini ya, berinvestasi kecil-kecilan ini nih. ya, betul. Mumpung harganya masih turun. 84 loh Mas. Tepat ya, kan lumayan bisa 3 kali 8 ya. 200%. Lumayan. Iya, nggak nyampe berapa tahun, siapa tahu di bulan besok langsung gitu kan ya Mas. Siap. Oke Mas, kalau gitu aku sama-sama Mas, aku tunggu lagi info-info yang menarik lagi ya Mas. Ya, terima kasih Mbak Nuria. Oke, makasih Mas.